semua, perkenalkan nama saya Dian. Di video kali ini saya akan menganalisis saham Telkom dengan menggunakan periode investasi 21 hari. Yuk analisis bersama-sama. Sebelum menganalisis, kita perlu mengetahui apa sih itu saham Telkom. Dari profil perusahaannya, saham Telkom adalah saham dari perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1856 serta memiliki beberapa anak usaha seperti Telkomsel, IndiHome, dan Telkom Data Center yang memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Saham Telkom merupakan salah satu saham unggulan atau blue chip di Indonesia karena memiliki fundamental yang kuat. Setelah kita ketahui profil perusahaannya, selanjutnya kita akan menganalisis sahamnya. Yang pertama, yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam analisis fundamental saham Telkom ini, saya menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu earning per share atau EPS. Dari data perhitungan EPS 5 tahun terakhir pada perusahaan Telkom Indonesia mengalami naik turun, sehingga dapat menunjukkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan tersebut juga naik turun. Yang kedua yaitu current ratio. Dari hasil data perhitungan current ratio 2 tahun terakhir perusahaan Telkom Indonesia nilainya di bawah 1, yang artinya perusahaan tersebut kesulitan membayar kewajiban lancarnya tepat waktu, karena current ratio yang rendah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Yang ketiga yaitu Debt to Equity Ratio atau DER. Dari analisis data perhitungan DER 2 tahun terakhir perusahaan Telkom Indonesia nilainya di bawah 1, maka perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal atau ekuitas, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat secara keuangan karena semakin rendah rasio DER, maka semakin bagus. Yang keempat yaitu Debt to Asset Ratio atau DER. Dari hasil data perhitungan DER 2 tahun terakhir perusahaan Telkom Indonesia nilainya kurang dari 0,5. Artinya rasio ini dianggap baik karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset dibandingkan utangnya, sehingga posisi keuangannya lebih aman dan stabil. Yang kelima yaitu Return on Asset atau ROA. ROA dikatakan baik jika mencapai nilai 5% dan lebih, serta dianggap sangat baik jika mencapai nilai 20%. Dari hasil data perhitungan ROA 2 tahun terakhir, perusahaan Telkom Indonesia dianggap baik dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil tahun 2022 mencapai 10% dan tahun 2023 mencapai 11%. Yang keenam yaitu Return on Equity atau ROE. Dari hasil data perhitungan ROE 2 tahun terakhir, perusahaan Telkom Indonesia menunjukkan bahwa tahun 2022 kurang optimal dalam memanfaatkan modal investor atau ekuitas untuk mencapai laba atau profit. Hal ini terlihat dari presentase ROE tahun 2022 sebesar 18,54%, lebih kecil dibandingkan dengan ROE tahun 2023. Yang ketujuh yaitu Price to Earning Ratio atau PER. PER yang besar menunjukkan bahwa saham tersebut overvalued atau relatif mahal, sedangkan PER yang rendah menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued atau relatif murah. Jadi, dari hasil data perhitungan PER 2 tahun terakhir perusahaan Telkom Indonesia menunjukkan bahwa tahun 2023 harga sahamnya lebih rendah atau murah dibandingkan dengan tahun 2022. Yang terakhir yaitu Price to Book Value. Dari hasil data perhitungan PBB, 2 tahun terakhir perusahaan Telkom Indonesia menunjukkan bahwa saham tersebut diperdagangkan pada harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Setelah menganalisis fundamental, selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metode untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan menggunakan data historis pergerakan harga dan volume perdagangan. Analisis teknikal yang pertama yaitu pada tanggal 21 November 2024. Gambar tersebut diambil pada saat pertama kali membeli saham Telkom. Harga saham Telkom pada saat itu berada di sekitar level 2.760 yang merupakan area support atau level harga di mana saham cenderung berhenti turun dan berpotensi untuk rebound. Selanjutnya yaitu pada tanggal 27 November 2024, di mana harga saham PT Telkom Indonesia pada perdagangan terakhir ditutup pada level 2.710, yang juga merupakan harga pembelian.
Selama sesi perdagangan, harga bergerak dalam rentang 2.680 hingga 2.800. Namun, tekanan jual mendorong harga ditutup lebih rendah dibandingkan harga penutupan sebelumnya di 2.740. Selanjutnya yaitu gambar ketiga indikator pada tanggal 27 November 2024. Yang pertama yaitu indikator moving average, menunjukkan bahwa harga saat ini berada di sekitar garis MA jangka pendek. Yang kedua yaitu indikator super trend, menunjukkan sinyal bearish, mengindikasikan tekanan jual masih cukup kuat. Sementara itu, indikator MACD memperlihatkan histogram yang masih berada di area negatif. Pada tanggal 3 Desember 2024, di mana saham Telkom ditutup di level 2.810, mencatatkan kenaikan sebesar 4,85% atau naik 130 poin dari penutupan sebelumnya. Kemudian, gambar ketiga indikator pada tanggal 3 Desember 2024, indikator moving average mulai menunjukkan potensi penguatan, di mana harga mencoba bergerak di atas garis rata-rata. Indikator super trend memberikan sinyal positif, mendukung potensi kenaikan lebih lanjut jika momentum beli terus berlanjut. Kemudian, indikator MACD menunjukkan bahwa garis MACD mulai mendekati garis sinyal. Analisis selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Desember 2024, di mana berdasarkan grafik saham Telkom, harga terakhir berada di level 2.750 yang mencerminkan penurunan dari harga penutupan sebelumnya di level 2.760. Penurunan sebesar 10 poin atau sekitar 0,36% ini menunjukkan adanya tekanan jual yang moderat dalam sesi terakhir perdagangan. Kemudian, pergerakan ketiga indikator pada tanggal 10 Desember 2024, yaitu indikator moving average triple, menunjukkan tren yang cenderung lemah di mana harga saat ini berada di bawah SMA 50, yang menandakan potensi pelemahan dalam jangka pendek. Super trend menunjukkan sinyal bullish dengan garis hijau di bawah harga.